Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Catherine. Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas dan juga menguraikan tentang hukum Cattari Arya Sacani. Sebelum memulai video pembelajaran ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe agar video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai latar belakang munculnya 4 kebenaran mulia atau yang biasa disebut dengan Cattari Arya Sacani. 4 kebenaran mulia adalah kebenaran yang berlaku bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, maupun agama seseorang. Mengakui atau tidak mengakui, suka atau tidak suka, setiap manusia mengalami dan diliputi pula oleh hukum kebenaran ini. 4 kebenaran mulia ditemukan oleh petapa Siddhartha Gautama yang bermeditasi di bawah pohon Bodhi hingga memperoleh penerangan sempurna dan akhirnya menjadi Sang Buddha. Empat kebenaran mulia yang ditemukan itu diajarkan oleh Sang Buddha Gautama kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Namun, sebenarnya, muncul ataupun tidak muncul seorang Buddha di dunia ini, kebenaran itu akan tetap ada dan berlaku secara universal. 4 kebenaran mulia ini pertama kali diajarkan di Taman Rusa Isipatana pada bulan Asadha saat Sang Buddha Gautama pertama kali membabarkan Dhamma yang ditemukan Sang Buddha Gautama melalui khotbah yang berjudul Memutar Roda Dhamma atau yang biasa dikenal dengan Dhammacakkappavattana Sutta kepada 5 orang petapa. Empat kebenaran mulia ini terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kebenaran tentang adanya duka atau biasa dikenal dengan duka. Kemudian yang kedua ada kebenaran tentang sebab duka atau dikenal dengan duka samudaya. Yang ketiga, kebenaran tentang lenyapnya duka atau dikenal dengan duka niroda. Dan yang terakhir adalah kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhir duka yang dikenal dengan duka niroda gamini patipada magga. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai 4 kebenaran mulia tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari duka. Duka merupakan istilah dalam bahasa Pali yang seringkali diartikan sebagai penderitaan, ketidakpuasan, kesedihan, kemalangan, dan keputusasaan. Menghentikan duka merupakan tujuan utama dari ajaran Sang Buddha. Ada pula yang dikatakan dalam Samyutta Nikaya, kelahiran adalah penderitaan, menjadi tua adalah penderitaan, penyakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, kesedihan, tatap tangis, rasa sakit, kesengsaraan atau ketidaksenangan, dan keputusasaan adalah penderitaan. Tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah penderitaan. Dengan kata lain, 5 kelompok kehidupan atau yang biasa dikenal dengan pancakanda yang dipengaruhi kemelekatan adalah termasuk dalam penderitaan atau duka. Sekarang, mari kita bahas mengenai 4 kebenaran mulia yang pertama, yaitu kebenaran tentang adanya penderitaan atau duka.
Jika kita mengartikan kata duka, artinya memanglah penderitaan. Tetapi duka bukanlah hanya penderitaan dalam artian biasa. Penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan dari ketidakpuasan seseorang terhadap suatu hal. Padahal apapun pasti dapat berubah. Duka bisa diartikan sebagai penderitaan karena tidak bisa menerima perubahan. Perlu diketahui bahwa ciri dari semua hal yang terjadi yang ada di dunia ini, semuanya adalah bersifat selalu berubah. Perubahan akan selalu terjadi, entah kita sadari atau tidak, kita akui atau tidak. Perubahan itu kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam kerangka Buddhisme sebagai 3 corak umum atau dikenal dengan tilakkhana. 3 corak umum ini juga lebih dikenal dengan sebutan 3 kesunyataan mulia oleh mazhab Mahayana yang merupakan konsep agama Buddha mengenai ciri umum kenyataan eksistensi seperti yang diserap oleh persepsi. Menurut tradisi agama Buddha, semua peristiwa atau fenomena yang hadir dalam keberadaan selain dari nirwana akan dikuasai oleh 3 ciri umum, yaitu ketidakkekalan, penderitaan, dan ketidakakuan atau tanpa inti. Tiga corak umum ini mempunyai arti bahwa 3 hal tersebut bersifat pasti dan akan selalu berlaku. 3 corak umum ini tidak lain mewakili realitas dunia yang selalu berubah. Jadi, duka sebenarnya adalah cara pandang seseorang terhadap perubahan itu sendiri. Duka adalah penderitaan atau ketidakpuasan karena manusia tidak dapat hidup kekal. Dengan kata lain, duka juga dapat terjadi karena sifat seseorang manusia yang masih bersifat subjektif dalam memandang realitas segala sesuatu, yaitu perubahan. Lalu, mari kita bahas mengenai kebenaran tentang sebab duka atau yang biasa dikenal dengan dukkha samudaya. Ketiga macam penderitaan di penjelasan duka sebelumnya tentu tidak muncul begitu saja, tetapi karena ada sebab yang mendahului, bukan asal mula. Karena disebut dengan sebab, maka hal itu tidak dapat diketahui awal dan akhirnya. Sebab penderitaan itu adalah karena manusia diliputi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga mengakibatkan kelahiran yang berulang-ulang dari masa ke masa, dari satu alam ke alam berikutnya. Manusia banyak yang tidak menyadari bahwa ada kebebasan dari semua bentuk penderitaan yang dapat dicapai ketika masih hidup. Mereka kebanyakan melekat pada kesenangan-kesenangan nafsu indera, menghancurkan kehidupan makhluk lain, menganut pandangan salah yang menyesatkan banyak orang, dan juga menjanjikan kebahagiaan semu dan sementara. Hidupnya tidak diarahkan dengan baik, tidak membuka diri untuk belajar lebih dalam tentang kebenaran universal, menjadi orang dungu yang hanya tahu tetapi tidak mempraktekkan apa yang ia ketahui, menjadi orang bodoh yang tidak mampu membedakan kebaikan dan kejahatan. Inilah sebab penderitaan yang menyelimuti kebanyakan umat manusia, yaitu nafsu yang tiada henti, yang biasa dikenal dengan tatha,
dan juga kegelapan batin yang disebut dengan avijja yang menjadi sebab kelahiran berulang-ulang bagi dirinya. Lalu, 4 kebenaran mulia yang berikutnya adalah kebenaran tentang lenyapnya dukkha, atau biasa dikenal dengan sebutan dukkha nirodha. Sebagaimana kesakitan akan sembuh manakala sebabnya telah diketahui dan diberikan obat yang tepat. Demikian pula, penderitaan seseorang juga dapat ditransformasikan dengan mempraktikkan cara-cara yang benar dan berlaku secara universal. Kebahagiaan akan dicapai manakala ia terbebas dari penderitaan itu. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan sejati, yang mana tidak akan diketahui kemana perginya seseorang yang telah bebas dari derita batin dan jasmani. Inilah kebahagiaan nirwana atau kebahagiaan nibbana. Kebahagiaan yang dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia saja, tetapi juga ketika masih hidup di dunia ini. Nirwana bukanlah suatu tempat, melainkan keadaan di mana seseorang mempunyai pikiran yang sangat jernih, yang telah terbebas dari sifat serakah, benci, dan gelapan batin. Sebagaimana perjuangan Pangeran Siddhartha Gautama untuk mencari jalan keluar dari fenomena usia tua, sakit, dan juga kematian, hingga akhirnya menjadi Sang Buddha. Maka, seperti itulah seseorang dengan sekuat tenaganya sendiri, berusaha mengikis habis sifat-sifat jahat yang ada dalam dirinya, mengikis habis ego dalam dirinya, mengikis habis nafsu-nafsu indera, dan memunculkan kebijaksanaan paling tinggi dalam kehidupannya dan menjadikan dirinya sendiri sebagai orang suci, meskipun masih bergaul dengan banyak orang dan berpenghidupan di masyarakat luas. Kelak ketika ia meninggal dunia, maka tidak akan lagi ada orang yang mengetahui kemana ia pergi, karena nirwana bukanlah suatu tempat. Sebagaimana api itu ada, namun tidak seorang pun yang dapat mengetahui kemana perginya api setelah padam. Inilah gambaran nirwana secara sederhana. Jadi, sangat mungkin kebahagiaan sejati dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia, tetapi juga ketika seseorang masih hidup. Kebenaran mulia yang terakhir adalah kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhir dukkha, atau yang biasa dikenal dengan sebutan dukkha nirodha gamini patipada magga. Cara melenyapkan dukkha adalah dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari 3 golongan. Yang pertama adalah golongan kebijaksanaan yang terdiri dari pengertian benar dan juga pikiran benar. Golongan yang kedua adalah kemoralan yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan juga pencaharian benar. Golongan yang terakhir adalah golongan konsentrasi, yang terdiri dari daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi yang benar. Kita memandang 8 unsur jalan mulia tersebut sebagai satu kesatuan seperti seutas tali yang terjalin dan saling memengaruhi satu sama lain. Kita juga melihat 8 unsur tersebut sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika suatu perbuatan yang dilakukan baik, hal tersebut berarti pikirannya baik.
Ketika sebuah ucapan seseorang bermanfaat, berarti pikirannya dipenuhi oleh cinta kasih. Pikiran seseorang dapat benar atau positif adalah disebabkan memiliki pandangan yang benar. Sehingga kedelapan unsur jalan mulia adalah satu kesatuan dengan pusat talinya, yaitu pandangan yang benar. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai bagaimana 4 kebenaran mulia dapat dikatakan sebagai landasan metodologi penyelesaian untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan menganut 4 kebenaran mulia tersebut, kita akan mengetahui bahwa ketika kita sudah dalam melepaskan nafsu keduniawian dan menyadari adanya kematian yang akan datang, maka seseorang akan mencapai nirwana atau nibbana, entah itu ketika berada di dunia ataupun di surga. Selain itu, dengan menganut 4 kebenaran mulia tersebut, kita menyadari bahwa tidak ada seorang manusia pun yang sempurna di dunia. Manusia akan mengalami sakit, dan tidak ada seorang manusia yang dapat hidup selama-lamanya. Demikianlah video pembelajaran kali ini mengenai 4 kebenaran mulia. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada terdapat penyampaian kata yang salah ataupun kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.